Drop it. Oke friends, welcome to Servant Gaming. Pada video kali ini gue bakal membahas tips buat upgrade atau build si Xiao ya. Xiao itu bakal rilis pada tanggal 2 Februari 2021 ya. Jadi gue bakal membahas artefak apa aja yang cocok buat Xiao, senjata apa saja yang cocok buat Xiao, buat F2P tentu saja ya, buat F2P. Karena gue juga nggak punya senjata bintang 5 dari Xiao ya. Oke, yang pertama artefaknya gue memakai 2 set gladiator dan juga 2 set anemo damage bonus ya, atau Finder's Venerer ya. Kenapa gue pakai ini dan kenapa gue nggak pakai gladiator set 4 ya? Jadi alasannya kenapa gue nggak pakai gladiator set 4, karena set 4 gladiator itu adalah meningkatkan 35% damage normal attack karakter yang menggunakan sword, claymore, dan polearm ya. Jadi dia hanya bisa mendapatkan bonus tambahan 35% kepada normal attack. Sedangkan kita lebih sering menggunakan Xiao itu plunging attack atau charge attack-nya. Itu kita lebih sering karena itu gua nggak pakai set 4 dari gladiator ini ya. Kenapa gua nggak pilih set 2 dari noblesse ya? Meningkatkan 20% damage elemental bars. Karena damage elemental bars itu Xiao itu tidak menggunakan damage elemental bars ya. Dia hanya berubah menjadi iblis. Dan ketika berubah menjadi iblis itu dia tidak memberikan damage ya. Damage-nya tetap normal attack atau fisik, damage-nya tetap normal attack, namun fisikalnya itu diubah menjadi anemo damage bonus ya. Karena itu gua menggunakan 2 set Finder's Venerer ya. 2 set bonus anemo damage ya sebesar 15%. Karena itu gua memakainya. Buat substat dan statnya ya. Yang pertama kalau bunga sih HP ya, tentu saja HP. Lalu substatnya kalau bisa crit damage dan juga crit rate. Ingat kalau crit rate itu kita butuhnya sekitar 30% ya. 30% itu menurut gue udah cukup buat Xiao. Karena Xiao itu meningkatkan statusnya crit rate ya. Jadi dia mendapatkan crit rate pada bahan ascen ya. Oke, ketika kita sudah mendapatkan crit rate dan crit damage pada substat, kita bisa naikkannya. Lalu senjatanya attack, tentu saja kita bisa pilih crit rate dan crit damage juga, itu sama ya. Minimalnya crit rate 50%. Namun kalau buat Xiao sih gua rasa 30% cukup ya. Karena dia meningkatkan crit rate pada status karakternya atau bahan atau ascen karakternya menambahkan crit rate ya. Lalu kalau buat jam ini attack ya, attack persen. Kalau buat energi recharge gua rasa sih kurang ya buat itu. Jadi gue pilih attack persen ya. Kenapa gue pilih attack persen? Karena ada crit damage-nya sebesar 20% ya. Kalau bisa sih ada crit rate dan juga crit damage-nya. Tapi buat Xiao sih gue rasa fokus ke crit damage saja lebih baik ya. Namun ingat jangan lupakan crit rate yang minimalnya 50% ya. Oke, lalu buat gobletnya tentu saja kita pilih anemo damage bonus ya. Kenapa gue nggak pakai physical damage bonus? Karena Xiao ini kita lebih sering menggunakan ultimate bars-nya ketimbang normal attack-nya. Normal attack-nya kita pakai sih di ultimate bars, karena ultimate bars-nya itu udah gue bilang tadi physical damage diubah ke anemo damage bonus ya. Jadi serangan kita yang physical itu bakal berubah jadi anemo damage bonus. Karena itu gue pakai anemo damage bonus ya. Bukan hanya sekedar buat elemental skillnya doang sih, karena ultimate bars-nya itu merubah physical ke anemo ya. Lalu teman-teman bisa lihat ya, gua ada crit rate 9,7%, itu sangat bagus ya. Minimal crit rate-nya kalau buat substat ini ya, substat ini kan gue 9,7 ya. Minimal naik sebanyak 3 kali ya buat crit rate dan juga crit damage. Minimal 3 kali naik. Jika nggak naik selama 3 kali antara kedua substat itu ya, substat yang 2 itu adalah crit damage dan juga crit rate, jangan enchant atau jangan naikkan sampai plus 20 ya. Itu sangat membuang bahan untuk artefak. Oke, buat mahkota kita ambil crit damage ya. Kalau kita ambil crit rate, gua rasa itu nggak bagus ya, karena crit rate-nya sudah besar di Xiao ini ya. Lalu kita ambil crit damage agar damage dari kritikalnya itu semakin besar ya. Lalu substat jangan lupa kita harus ambil crit rate juga ya. Substatnya crit rate, main statnya adalah crit damage ya. Substatnya gue ganti ya, substatnya gue ganti ke crit damage yang jauh lebih baik ya. Karena itu gue sampai plus 16, jangan sampai plus 20 ya, itu rugi ya. Apalagi kalau nggak naik crit rate sampai plus 20 ya, itu rugi sekali. Oke friends, talentanya kita lebih fokus terlebih dahulu normal attack ya. Normal attack karena kita lebih sering menggunakan normal attack-nya di ultimate bars. Kita naikkan ini fokus terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah ultimate bars-nya ya. Ultimate bars-nya itu kita naikkan sampai mentok ya, atau sampai maksimal. Lalu yang terakhir adalah elemental skill-nya. Karena elemental skill-nya ini jarang kita gunakan ya. Lebih sering ultimate bars sih. Karena itu kita pilih normal attack, ultimate bars dan juga elemental skill urutannya yang benar.
Oke, buat senjata gua sangat bagus ya. Sangat bagus, nggak ada bintang 5 sama sekali ya. Nggak ada bintang 5, jadi gue bakal membahas bintang 5 terlebih dahulu ya. Bintang 5 yang cocok buat show ini ya. Oke friends, ini dia senjata terbaik saat ini ya, Staff of Homa. Gue yakin teman-teman nggak ada yang punya saat ini ya. Sebelum tanggal 2 Februari teman-teman nggak bakal punya, karena senjata ini bakal rilis tanggal 2 Februari 2021 ke depannya ya. Itu bakal rilis. Ini buat senjatanya sih katanya buat Wu Tao ya. Wu Tao, siapa Wu Tao gue gak kenal ya. Wu Tao gue gak kenal. Ini Staff of Homa ini menaikkan substatnya crit damage. Itu yang kita butuhkan di Xiao ya. Bukan attack percent, bukan energi recharge, bukan crit rate, tapi crit damage ya. Karena crit rate-nya itu udah bagus di Xiao. Gak perlu lagi crit rate banyak-banyak ya. Jangan berlebih crit rate. Kenapa gak boleh berlebih? Gue bakal letakkan alasannya di deskripsi nanti ya. Silahkan teman-teman nonton tips buat crit rate yang tepat. Buat pasifnya ya, atau efek dari senjata ini, dia HP kita naik sebesar 20% ya. HP atau darah kita naik sebesar 20%. Lalu kita bisa mendapatkan attack bonus ya sebesar 0,8% dari max HP kita. Semakin besar max HP kita, maka semakin banyak attack tambahan yang kita dapatkan ya. Jika Xiao itu kurang dari darahnya dari 50% ya, attack bonusnya akan meningkat 1% dari max HP ya. Itu merupakan senjata terbaik gua rasa bagi Xiao ya. Lalu yang kedua adalah Primordial Jet Winged Spear ya. Teman-teman pasti udah dapat ini, dan tentu saja gue belum dapat ya. Gue belum dapat. Jadi pada ini dia menaikkan crit rate ya. Crit rate udah gue bilang tadi, menurut gue Xiao kurang cocok crit rate ya. Dia lebih bagusnya crit damage sih. Tapi ya kalau nggak ada senjata lain sih apa boleh buat ya. Oke, Primordial Jet Winged Spear ini meningkatkan crit rate kita ya. Substat kita crit rate dinaikannya. Namun efeknya gue rasa Primordial ini cukup bagus ya. Dia bisa menaikkan attack kita sebesar 3,9% untuk Refine 2. Refine 2 ya, bukan Refine 1. Maksimal 7 kali tumpukan. Jadi kita bisa naik attack kita terus naik terus 3,9 kali aja, kali dikali ya, 3,9 kali 7 dikali selama 6 detik ya. Jadi ketika kita sudah mencapai stack ke-7 ya, atau sudah 7 kali dapat buff dari 3,9% ini, maka damage kita akan meningkat sebesar 15%. Gua rasa tuh lumayan bagus sih. Lalu teman-teman bisa dapat senjata ini di gacha ya. Di gacha banner standar bisa dapat. Lalu yang ketiga adalah Skyward Spine ya. Kenapa gue letakkan ini di ketiga? Karena dia substatnya adalah energi recharge ya. Dia bukan crit damage, bukan crit rate. Jadi gue letakkan pada yang ketiga, energi recharge. Jadi efeknya adalah Black Wing ya, atau sayap hitam, meningkatkan crit rate sebesar 8%. Crit rate lagi ya. Padahal gue bilang tadi crit rate Xiao udah bagus sih. Udah nggak perlu ditambah-tambah lagi selain dari artefak ya. Dia meningkatkan normal attack speed sebesar 12%. Ah, ini lumayan bagus sih. Normal attack speed ini ketika kita ultimate burst kita bakal lebih sering menggunakan normal attack ya. Normal dan charge attack yang mengenai lawan akan mendapatkan 50% untuk memicu Vacuum Blade ya. Jadi Vacuum Blade ini akan memberikan 40% damage area di sekitar lawan ya. Jadi efek ini tidak akan bisa lebih dari 2 detik. Oke, yang keempat adalah Black Cliff Pole ya. Jadi salah satu bagusnya dari Black Cliff Pole ini adalah dia punya substat crit damage. Namun kekurangannya adalah base attack-nya jauh lebih kurang daripada senjata bintang 5 ya. Karena itu gue letakkan dia pada urutan keempat ya. Lalu ketika kita berhasil mengalahkan lawannya, attack kita meningkat sebesar 12% untuk 30 detik. Jadi maksimalnya adalah 3 tumpukan. 3 tumpukan itu adalah 3 kali buff yang kita dapatkan ya. 1 buff 12%, 2 buff 24%, 3 buff 36% ya. Jadi pada saat 36% itu waktunya nggak bakal bertambah 30 detik, 30 detik, 30 detik ya. Cuma 30 detik dalam 36%. Ketika udah habis 30 detik maka akan diulang lagi 12% ya. Oke, senjata terakhir adalah Death Match. Kenapa gue letakkan ini di terakhir? Karena substatnya crit rate. Cukup itu alasannya. Jadi efeknya adalah jika ada 2 musuh di sekitar, maka attack dan def kita akan meningkat sebesar 16% ya. Jadi jika jumlah musuh di sekitar kurang dari 2, attack meningkat 24%. Jadi kita nggak perlu membunuh lawan untuk memicu efek ini ya, efek attack dan def tambahan ini. Oke, jadi itulah senjata yang menurut gua rekomendasi buat yang bagus ya. Lalu buat F2P, khusus buat F2P senjatanya gua cuma rekomendasikan satu ya, yaitu ini Prototype Star Glitter ya. Jadi saat kita melancarkan elemental skill, naik 8% normal dan charge attack kita sebesar 8% ya, selama 12 detik. Dan efeknya dapat ditumpuk maksimum 2 lapis. Jadi ketika Xiao itu kan elemental skillnya kan 2 kali ya. Ini contohnya ya.
gue bakal menggunakan elemental skill. Ini, teman-teman bisa lihat ada panah-panah ke atas ya, itu buff namanya. Kita C. Ini, buff dari senjata ini ya. Normal dan charge attack kita meningkat sebesar 8% ya. Jadi efek ini dapat ditumpuk maksimum 2 lapis. Jadi jika kita menggunakan elemental skill ini 2 kali ya, kita gunakan elemental skill ini 2 kali, maka akan bertambah damage kita sebesar 16% buat refine 1 ya. Buffnya masih jalan walaupun gobang gue udah hilang ya, atau peliharaan gue hilang. Gue gunakan sekali lagi. Nah, ini 2 kali skill, damage gue naik sebesar 16% ya. Kalau Xiao itu kan maksimalnya kan 2 kali itu. Dapat digunakan elemental skill 2 kali ya. Jadi otomatis kita bisa dapat buff ini jauh lebih cepat. Kita nggak perlu nunggu cooldown dari skillnya. Contohnya ini Xiangling gue gunakan elemental skillnya sekali, maka akan masuk cooldown selama beberapa detik ya. Kalau Xiao nggak perlu ya, dia langsung gunakan elemental skill 2 kali berturut-turut tanpa cooldown ya. Ketika sudah 2 kali maka akan cooldown. Jadi gue rasa ini cukup bagus. Prototype Star Glitter, karena itu gue sarankan. Kenapa gue nggak pakai Dragon Spine Spear? Salah satu alasannya adalah dia menaikkan physical damage bonus. Kalau dia anemo damage bonus sih lumayan sih. Fafnir's Lance ini energi recharge-nya kita harus kritikal untuk mendapatkan efek tambahan dari senjata ini ya. Kalau nggak kritikal ya nggak guna senjata ini, nggak guna. Jadi Dragon's Bane ini elemental mastery substatnya, jadi kita harus bermain reaksi elemental ya. Sedangkan Xiao itu pure DPS ya, dia nggak perlu reaksi elemental lain, dia elemen swear, dia elemen angin ya. Maksud gua dia nggak terlalu butuh support dari reaksi elemen ya. Jadi efek dari Dragon Bane ini adalah naik 20% damage terhadap musuh yang terkena elemen Hydro atau Pyro. Gua rasa itu nggak bagus karena itu terlalu fokus ke 2 elemen itu saja, Hydro dan juga Pyro ya. Jika nggak ada Hydro dan Pyro itu ya berarti nggak jalan dong pasifnya. Atau kita harus membawa 2 elemen, kita harus membawa api atau air ya. Itu salah satu opsinya. Menurut gua sih itu kaku sekali ya, itu tidak fleksibel. Karena itu gue pilih ini walaupun energi recharge. Namun energi recharge-nya sangat bagus ya. Karena kita bisa mendapatkan lebih cepat ultimate burst Xiao itu ya. Oke friends, gue rasa hanya itu tips dari gue. Jika teman-teman punya tips atau kritikan silahkan tulis di kolom komentar ya. See you next in video. Bye bye.